selamat datang di channel Yadi Villain Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel media pembelajaran Yadi Villain Official. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas materi di sini, kita akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran di sini adalah supaya kita semua para peserta didik mampu menghayati nilai kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar, kemudian mampu mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian mampu menganalisis kesejarahan dan mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama PPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kebudayaan Timur, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Kata penyelenggaraan negara di sini harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian sebagai warga negara sudah semestinya memahami konstitusi negara, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi mestilah dimulai sejak dini. Dalam bab ini kita akan mempelajari lebih jauh mengenai kesadaran berkonstitusi. Nah, di sini terdapat pengertian daripada konstitusi, yaitu konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, para peserta didik mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Jadi, konstitusi itu berasal dari bahasa yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris, di sini disebut Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio. Artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam sidang kedua tanggal 10 tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, yaitu terdiri dari panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, di sini juga banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan pengertian daripada konstitusi. Ya, contohnya di sini ada menurut Jim Lee, ya, konstitusi itu bukan sekedar undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum. Konstitusi juga merupakan hukum yang paling tertinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan belum memiliki undang-undang dasar.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini juga terdiri dari Panitia Hukum Dasar yang membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi daripada undang-undang dasar. Panitia kecil perancang undang-undang dasar pada tanggal 13 Juli berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kesatuan, kemudian sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar ini diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Kemudian pasal-pasal dari rancangan undang-undang juga berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal dan termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno, dan beliau memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta lebih lanjut. Kemudian Supomo sebagai panitia kecil perancang undang-undang dan diberi kesempatan juga untuk memberikan penjelasan terhadap naskah undang-undang. Hasil daripada kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah di sini yang pertama adalah membentuk panitia perancang yang disebut Declaration of Rights yang beranggotakan di sini ada Ahmad Subarjo, ada Sukiman, dan ada Parada Harahap. Kemudian bentuk negara juga di sini bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian kepala negara juga di tangan satu orang yaitu presiden. Kemudian pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan oleh Bapak Soekarno, kemudian diangkat sebagai ketua, dan selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Kemudian ada 2 tugas daripada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI, pada tanggal 18 Agustus BPUPKI menggelar sidang pertama, salah satunya agendanya acara penetapan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini Undang-Undang Dasar ini disahkan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah pengesahan pembukaan undang-undang, kemudian tahap kedua pengesahan batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 di sini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Berikutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di sini juga terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi tentang suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termasuk dalam berita negara Republik Indonesia.
Dan di sini juga saya akan mencontohkan, misalnya dalam kehidupan sekolah, kita dapat melihat di sekolah itu diibaratkan sama dengan kehidupan di negara. Lalu keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara juga diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Jadi pola ini dapat bernegara perlu diatur dalam suatu naskah, yaitu berupa aturan hukum tertinggi. Dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku menyeluruh atau universal, maka semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh dan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilihat dari pembukaan undang-undang yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Dalam alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini tokoh para pendiri negara Indonesia merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada anggota BPUPKI yang merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI di sini telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang memiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda, para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasannya, kecermatannya, ketelitiannya, dan tanggung jawab
Kemudian memiliki rasa kekeluargaan dan toleransi atau saling menghormati, menghargai, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Nah, di sini bisa dicontohkan melalui kerjasama. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karakter di sini kerjasama perlu kita tiru dalam upaya melaksanakan pembangunan. Baiklah para peserta didik, dalam kesimpulannya materi ini tentunya kalian mampu memahami dalam mempelajari materi pada bab ini tentang konstitusi, BPUPKI, PPKI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan di sini juga kesimpulannya sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang pertama adalah pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Kemudian yang ketiga penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal, sedangkan sistematika setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal dan 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Semangat dan komitmen para pendiri negara juga pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan cinta tanah air dan musyawarah mufakat. Baiklah para siswa-siswi yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, marilah kita selalu memiliki rasa jiwa saling menjaga keberagaman dan menjaga toleransi setiap agama, budaya, dan suku. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu bekerja sama dan sabar dalam menghadapi masa pandemi walaupun kita belajar secara daring.